anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Tentu dalam keadaan sehat. Nah, kita tetap mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-19 dari pemerintah. Dengan cara yang pertama, kamu wajib memakai masker saat berada di luar ruangan atau di luar rumah. Yang kedua, kamu juga harus menjaga jarak terhadap orang yang berada di sekitar kamu. Yang ketiga, kamu juga wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Hari ini kita lanjut pembelajaran tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Dengan tujuan pembelajaran 1, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. 2. Setelah membaca, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. 3. Dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. 4. Setelah pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. 5. Setelah mengamati lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Dan yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Kita lanjut ke materi yang pertama, informasi penting. Informasi adalah pesan atau ucapan atau ekspresi atau makna yang dapat ditafsirkan. Nah, dalam mencari informasi penting dalam suatu bacaan, kamu harus mengetahui langkah-langkah. Langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam teks bacaan sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Ya, nanti setelah ada teks, kamu baca dengan teliti. Kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan objek pembahasan. Buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W dan 1H. Kemudian cobalah jawab pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi penting. 5W dan 1H itu adalah what, where, when, who, why, dan how. What adalah apa, where adalah di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, how bagaimana. Kata tanya apa atau what berkaitan dengan peristiwa apa yang sedang terjadi. Di mana atau where berkaitan dengan tempat peristiwa itu terjadi. When berkaitan dengan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Who berkaitan dengan orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa. Why atau mengapa berkaitan dengan alasan atau latar belakang peristiwa. How bagaimana berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa tersebut. Sudah mengerti kan? Nah, ayo membaca, amati gambar berikut dengan teliti dan baca teks penjelasan dalam hati. Ada menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Nah, kita baca ya nak ya. Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan manfaat
sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTED, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTED yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik turunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah atau 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Diskusikan bersama orang tuamu untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. Nah, ada paragraf 1 dan paragraf 2, 3. Kamu cari informasi penting yang ada di setiap paragraf. Masih bisa kan? Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 25 dan 26. Materi berikutnya adalah pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Kamu bisa melihat gambar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Sekarang, coba tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu, yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas tulisanmu. Isi tulisanmu adalah tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, kamu boleh ingat penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu. Sudah tahu kan kosakata baku dan kalimat efektif? Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 27. Baik, kita lanjut. Bacalah teks berikut dengan membaca nyaring. Globalisasi dunia tanpa batas. Kita baca ya, nak. Globalisasi sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya, era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan secara langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun bisa merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh.
kita merasakan seolah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Diskusikanlah bersama orang tuamu untuk menjawab pertanyaan berikut. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 30 dan 31. Keberagaman ekonomi. Nah, kamu bisa lihat ada berbagai jenis profesi yang ada di Indonesia dan ada yang juga di seluruh dunia. Nah, keberagaman ekonomi ini menyangkut pada bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya melalui pekerjaan atau aktivitas yang mereka lakukan. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang dokter, dan ada juga yang jadi petani. Ada yang jadi suster atau perawat, ada yang jadi pramusaji, ada yang jadi pilot, dan ada yang jadi arsitek, kemudian ada yang juga menjadi pedagang. Nah, kamu perlu ingat bahwa keberagaman ekonomi tidak menjadi faktor kamu membeda-bedakan dalam berrelasi. Kamu bisa berteman dengan siapa saja tanpa harus melihat ekonomi dari orang atau teman yang ingin kamu temani. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilannya, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita sudah cukup berada, janganlah sombong. Bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Ayo berdiskusi. Sekarang amatilah di lingkunganmu, ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Diskusilah bersama orang tuamu tugas halaman 31, 32, dan 33. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini. Dan kalau kamu lupa segera tekan tombol lonceng agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru. Nah, semangat untuk pembelajaran daringnya, dan jangan lupa segala tugas yang kamu kerjakan menjadi penghargaan atau apresiasi kepada orang tua kamu dan kepada gurumu. Kerjakanlah tugasmu dengan sebaik mungkin, jangan malas, dan terus berusaha. Jika kamu dalam kesulitan, kamu bisa berdiskusi atau berkonsultasi dengan Bapak. Terima kasih.